tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Kalau dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan la ilaha illallah. Sementara penyembahan dewa matahari itu dilakukan tahun 274. Jadi jangan sumber sekunder sampah begini dipercaya lalu dihadapkan pada gereja. Ungkapan terang yang keluar dari terang itu dari konsili, dari bapak-bapak gereja yang pemegang ortodoksi. Jadi kalau membaca teks itu jangan hanya sepotong, karena ungkapan ini pernah dipakai oleh kaum Sebelian, kemudian dianggap perumpamaannya berarti Sebelian. Kaum Sebelian yang mengambil dari para bapak gereja yang mainstream ini. Lalu Allah sejati dari Allah sejati karena apa? Firman yang keluar dari wujud Allah itu sehakikat dari sumber yang mengeluarkannya. Maka Allah sejati dari Allah sejati lalu ditegaskan. Dia itu dilahirkan, tidak diciptakan. Karena sebelum firman itu keluar dari wujud Allah, sang firman sudah ada pada diri Allah. Suatu saat Baba Shenouda, Patriark Gereja Ortodok Koptik, ditanya begini, bukankah Tritunggal Kristen itu mirip dengan dewa-dewa Mesir kuno seperti Isis, Osiris, dan Horus? Lalu Baba Shenouda mengatakan, coba kamu pelajari benar, sebelum Horus dilahirkan oleh ibunya secara fisik, apakah Horus sudah ada? Oh, Horus belum ada. Jadi keberadaan Horus itu diawali dari kelahirannya. Yesus tidak. Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Tentu bukan sudah ada sebagai fisik kemanusiaan Yesus, tapi ada sebagai sang sabda atau firman Allah. Maka dikatakan dilahirkan, tidak diciptakan. Dilahirkan, tidak diciptakan. Lalu dikemukakan argumentasi yang sangat penting, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan karena firman itu tidak mungkin diciptakan. Satu keberadaan dengan sang Bapa, homoousios to patri. Jadi homoousios itu bukan mirip dengan Allah, tetapi satu being dengan Allah. Karena apa? Pikiran saya tentu satu dengan wujud saya. Seperti roh saya tentu satu dengan wujud saya, dan itu sehakikat. Tidak mungkin roh saya itu rohnya Pak Cipto atau rohnya ciptaan yang lain. Tidak mungkin rohnya Allah itu adalah malaikat. Tidak mungkin rohullah itu adalah ciptaan, karena roh Allah itu roh yang ada dalam diri Allah sendiri. Jadi kalau ungkapan Allah itu roh, itu bukan berarti Allah itu ya Roh Kudus, itu bukan. Allah itu roh, itu konteksnya berbeda, karena di dalam Yohanes pasal 4 itu konteksnya tentang kiblat ibadah. Jadi orang Samaria kiblatnya di Gunung Gerizim, orang Yahudi kiblatnya di Yerusalem. Dia ditanya di mana menyembah Allah yang benar, di Yerusalem atau di bukit ini. Yesus katakan Allah itu roh, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Beda kalau dikatakan bahwa Roh Kudus itu roh yang menjadi sumber hidup dalam diri Allah itu sendiri. Maka ditegaskan homoousion to patri. Kenapa? Bahwa firman Allah itu satu being dengan Tuhan. Kenapa? Karena oleh firman itu segala sesuatu diciptakan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman tadi, dan tanpa dia, tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu kemudian setelah itu ditegaskan, jadi karena olehnya segala sesuatu itu telah dijadikan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nanti pada tahun 381, frasa yaitu segala yang ada di langit dan yang di bumi itu dinaikkan pada diktum tentang aku percaya kepada Allah, satu Allah yaitu Bapa yang Maha Kuasa, Khalik atas segala sesuatu. Kemudian ditambahkan dari rumusan tahun 325, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kemudian baru setelah itu ditekankan bagaimana ketika firman menjadi manusia. Nah itu sudah masuk di kristologi, yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita telah turun
menjadi manusia yang menderita sengsara, yang bangkit kembali pada hari ketiga setelah wafatnya lalu naik ke surga, akan datang dari sana dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup, orang mati, begitu. Lalu aku percaya akan Roh Kudus, ki esto agion pneuma. Aku percaya akan Roh Kudus. Jadi ini bukan Konsili Nicea mengajarkan Tritunggal, tidak. Karena kita kadang-kadang tidak membaca teksnya langsung. Di situ ada 3 frasa. Aku percaya akan satu Allah, aku percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, dan aku percaya akan Roh Kudus. Hanya karena doktrin Roh Kudus belum dipersoalkan, orang sudah tahu kalau Roh Kudus itu rohnya Allah. Makanya ketika penciptaan wirwah Elohim merakefet alfini hamayim, Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, itu bukan melayang-layang seperti burung. Artinya firman Allah itu menyalurkan daya hidup dari sumber kehidupannya sendiri, yaitu dari Allah. Baru setelah aku percayakan Roh Kudus, tapi belum ada penjelasan bagaimana hubungan Roh Kudus dengan Bapa, bagaimana hubungan Roh Kudus dengan firman, itu baru nanti dibahas, diperdalam pada Konsili Konstantinopel tahun 382. Nah, saudara-saudara, setelah frasa aku percaya akan Roh Kudus, itu kemudian ada anatema. Anatema itu semacam pagar ortodoksi, pagar ajaran mana yang benar, mana yang salah. Itu kemudian dirumuskan, kalau saya kasih angka itu ada 7 butir, tapi ini angka 7 ini dari saya ini. Dalam konsili aslinya tidak ada urutan, tidak ada angka-angkanya. Tapi ini penting hanya untuk memudahkan sistematika saja. Lalu setelah aku percaya akan Roh Kudus, dikatakan tos deleguntas, dan terhadap mereka yang mengatakan, 1. In pote ote ukin, pernah ada waktu di mana dia tidak ada. Lah ini. Jadi gereja menyangkal bagaimana mungkin firman pernah tidak ada. Karena Allah selalu ada bersama dengan firman-Nya. Tidak mungkin kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman, maka firman pernah tidak ada. Karena itu justru bertentangan dengan logika yang sehat. Bagaimana Allah pernah ada tanpa firman-Nya? Banyak orang yang kadang-kadang menyalahpahami iman Kristen itu karena mengaburkan fisik kemanusiaan Yesus, firman yang nuzul itu dengan firman yang kekal. Jadi gereja menegaskan tidak pernah ada waktu di mana Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Maka ajaran yang mengatakan pernah ada waktu di mana anak Allah tidak ada, anak Allah itu kan firman, itu disangkal ya, karena firman itu kekal. Dia sejak semula bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu yang kedua, untuk memudahkan saya kasih catatan-catatan. Keprin gini tinai okin. Dan sebelum dia dilahirkan, sebelum firman itu keluar dari wujud Allah, dia tidak ada. Padahal Yesus jelas-jelas mengatakan, sebelum kedatangannya ke dunia dia sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes pasal 8 ayat 58. Tentu ada di sini bukan merujuk pada kemanusiaan Yesus yang kelihatan, tapi merujuk kepada praeksistensi Yesus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, karena dia firman Allah. Dan yang ketiga, keoties onton egeneto, dan firman itu diciptakan dari tidak ada. Bagaimana mungkin firman diciptakan? Padahal Allah menciptakan dengan firman-Nya. Jadi tidak mungkin kalau firman diciptakan. Kalau firman diciptakan, siapa yang menciptakan firman? Jadi tidak mungkin kalau firman itu diciptakan. Lalu ini yang penting ya. Ies etras hypostasios iosias paskuntas inai. Mereka yang memikirkan bahwa firman Allah memiliki hypostasios atau osias yang lain daripada Allah. Lah di sini saudara-saudara,
ungkapan ousia dan ungkapan hipostasios itu masih belum dibedakan. Jadi perkembangan pemaknaan istilah bahasa itu harus kita pelajari. Tanpa kita membaca bahasa konsili resminya dari bahasa Yunani, kita bingung karena terjemahan bahasa Inggris belum tentu tepat. Ya kan? Nah, sementara kalau Anda belajar teologi hanya mendasarkan pada teks terjemahan belum tentu bisa menggambarkan apa yang dimaui oleh para peleluhur iman kita itu. Jadi mereka yang berpikir bahwa firman Tuhan atau firman Allah, firman di sini bukan firman skriptura ya, bukan Alkitab, firman di sini maksudnya firman ini logos. Jadi pikiran Allah, sabda Allah, hikmat Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Itulah yang namanya logos. Bisa dibedakan dengan Alkitab dalam pengertian skriptura. Namun di sini kata hipostasios itu belum dibedakan dengan kata ousia. Pertanyaan sekarang, apakah ada kata-kata itu dalam Alkitab? Ada. Misalnya kata ousia itu muncul kalau dalam bahasa sehari-hari Yunani ketika misalnya kata ousia itu muncul ya, Markus pasal 2 ayat 25. Sekalipun tidak merujuk pada Tuhan, tapi itu artinya ada. Misalnya dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Kata ada di situ adalah ousa. Dan itu menjadi bahasanya para bapak gereja untuk menggambarkan keberadaan Allah itu ousia. Tetapi kata hipostasios misalnya dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dalam teks asli bahasa Yunani juga diartikan wujud. Nah, jadi artinya pada saat konsili Nisia itu diselenggarakan antara dua kata ini belum dibedakan. Namun nantinya dibedakan. Dibedakan karena apa? Kita mau mencari istilah-istilah karena untuk menggambarkan Tuhan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Dan itu terjadi pada semua agama. Sebelum para teolog-teolog Kristen berbahasa Arab itu menggunakan kata misalnya sifat ya, kata dat misalnya, itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Kata dat itu artinya juga kata yang sifatnya dulunya fisik. Ya, seperti syairnya Khalil Gibran, Iram Datul Imad. Ya, Iran itu keberadaan kota yang Iram itu keberadaan kota yang berbenteng. Jadi kata dat di situ maknanya belum seperti ilmu teologi yang artinya itu substansi ilahi, artinya masih ya keberadaan biasa. Ya seperti bahasa Indonesia lah, kata Tuhan ada dengan kambing itu ada kan beda adanya kambing dengan adanya Tuhan. Manusia itu ada karena diadakan, creatio nihilo. Tapi ketika mengatakan Allah itu ada artinya maha ada. Dia tidak pernah tidak ada. Dia yang ada, yang sudah ada, yang seterusnya ada atau yang akan datang. Seperti itu. Kemudian kata hipostasios sekalipun itu dipakai, tapi maknanya di sini artinya gini, bahwa firman itu tidak bisa dipisahkan dari Allah dan tidak bereksistensi sendiri di luar Allah. Karena Allah itu satu, tidak boleh ada lebih dari satu eksistensi. Itu maknanya. Makanya dalam bahasa aslinya digunakan kata-kata etras atau etros. Etros itu lain tapi secara bertentangan. Jadi tidak boleh kalau firman itu menjadi keberadaan yang lain yang berwujud sendiri di luar Allah yang esa. Ayo misalnya kata-kata misalnya di dalam teks kitab suci ya, tidak ada ilah lain selain Allah yang esa. 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Kalau dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan la ilaha illallah. Tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Lain di sini digunakan kata uteros. Uteros itu lain secara bertentangan, lain dalam pengertian kontradiksi. Tapi dalam Alkitab ada juga kata lain yang dipakai dalam pengertian dalam kesatuan dan dalam asal yang sama. Itu misalnya kata alos. Yesus akan mengutus alon parakleton, penolong yang lain. Ya, lain di sini bukan secara bertentangan,
tapi asalnya Roh Kudus dan asalnya Putra Allah itu sumbernya satu, yaitu Allah yang esa. Itulah sebabnya kalau di dalam liturgi gereja kuno, setelah mengucapkan esto onomatu patros ketu iu ketu agiu pneumatos, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, langsung ditutup dengan esteos, Allah yang esa. Lalu yang kelima dikatakan, mereka yang mengatakan bahwa ketiston, bahwa dia adalah ciptaan. Tidak mungkin firman itu adalah ciptaan, kan itu clear sekali dalam kitab suci. Bagaimana mungkin firman yang menciptakan diawali oleh waktu. Lalu itrenton, bahwa anak Allah itu mengalami kerusakan, dan itu juga tidak mungkin. Lalu bahwa putra Allah itu ton ion tuteu, itu adalah aloiton, dan dia mengalami pertukaran, pergeseran, karena wujud Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia Allah yang satu, ya, baik kemarin, sekarang maupun selama-lamanya. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Allah tidak pernah berlalu, dia adalah kekal. Nah, terhadap ajaran-ajaran yang kemudian didaftarkan oleh anatema pada konsili ini, lalu dikatakan tautos anathematisei i agia katoliki ke apostoliki ecclesia. Maka di anatema, ya, kata anatema itu artinya dikeluarkan dari kebenaran, ya, karena dianggap tidak benar, maka di anatemalah dijatuhkan oleh gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Jadi gereja yang kudus, agia katoliki, yaitu gereja yang kudus, katolik, yang suci, yang katolik. Katolik artinya jamiah, gereja yang mengatasi segala sesuatu, gereja yang universal, ya. Dan apostolik, gereja yang memiliki kesinambungan langsung dengan pengajaran para rasul, bukan tafsir bebas yang muncul di abad kemarin, tidak, tapi gereja yang satu, katolik dan apostolik, itu menganatema mereka. Nah, inilah pokok-pokok dari ajaran yang dipertahankan gereja secara abad ke abad, mulai dari abad pertama sampai pada konsili Nisea. Nanti kalau ada waktu lagi mungkin kita bisa belajar sejarah gereja, belajar tentang konsili Konstantinopel, konsili Efesus. Ini penting sekali karena banyak sekali kadang-kadang jangan-jangan kita salah paham dengan apa yang tidak kita pahami. Maka marilah kita kembali kepada sumber primer, ya, Alkitab harus dibaca dalam konteks sejarah iman, bukan kemudian ditafsirkan bebas menurut pemikiran orang modern, bukan sekedar mengotak-atik konkordansi tanpa membaca konteksnya, tanpa membaca rasul mana yang pernah mengajarkan ajaran seperti ini. Itu harus clear semuanya. Kiranya itu yang bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Cip. Saya mohon diri untuk saya ke kamar kecil. Ini lagi dingin sekali di Melbourne. Oke, mungkin belum ada ya. Bagaimana Pastor Cipto, apakah kita naikkan teman-teman yang di luar? Ya, Jeki, langsung kita bertanya jawab saja. Oke. Tentu saya minta pertanyaannya yang masih berkaitan dengan tema, ya, dengan keluar. Berkaitan dengan tema. Silakan. Oke, baik teman-teman, yang dalam ruangan belum ada ya, Bang Pendi atau Bang Nabirong, ada Bang Erben kita juga ya dalam ruangan ini. Kalau belum ada teman-teman, kita akan coba menaikkan rekan-rekan kita dan teman-teman kita yang di bawah, dan saya harap teman-teman yang naik yang juga sudah menyaksikan tadi ya bagaimana pemaparan dari Pak Bambang kepada kita semua. Sebentar teman-teman, saya coba naikkan dulu ya rekan-rekan kita karena ini banyak, jadi teman-teman silahkan bantu untuk tap layar dulu teman-teman semuanya ya, tap layar agar ruangannya tetap kuat teman-teman, sehingga kita boleh lebih lama ya, jangan sampai ada kendala teman-teman. Iya, selamat malam The Scholar. Jangan sampai ada kendala. Halo. Halo. Iya. Suara saya nggak kedengaran. Suaranya kedengaran. Pak Halo, suara Scholar. saya kedengaran.
Kedengaran Pak, Oh, kedengaran. Iya, Pak Scholar dari mana Pak imannya? Oke. Oh ya, saya dari gereja Katolik. Iya gitu, Katolik. Baik Pak, silakan Pak. Saya harap masih berkaitan dengan tema ya Pak ya, yang sudah dipaparkan tadi. Silakan Pak, The Scholar. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Pertanyaannya untuk Pak Bambang ya. Pak Bambang, saya mau tahu, menurut pemaparannya Bapak tadi, bahwa Kaisar Konstantin itu sebenarnya tidak terlalu suka membahas tentang teologi ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama ada dua ya. Apakah penggunaan kata homoousios oleh para bapak gereja itu adalah pengalaman pribadi dari jemaat atau dari para bapak gereja, atau karena bentuk intervensi dari kaisar? Karena kan kaisar pengen konsilinya cepat ya, khususnya untuk membungkam Arian atau Arianus. Itu pertanyaan saya yang pertama. Apakah ini berhubungan dengan politik juga? Nah, pertanyaan yang kedua, bentar Pak ya, saya catat soalnya. Mungkin Ya, pertanyaan saya yang kedua, Mungkin saya sempat sempat membaca, Kak Scholar. ya saya membaca juga untuk, ya, Nah, mungkin Ya, gimana? tahan satu pertanyaan dulu ya Kak ya. Ditahan satu pertanyaan dulu, nanti kalau waktunya Oh, cukup boleh. baru kita Oke, terima lanjut ya. Ya, silakan Pak Bambang, silakan Pak. ya. Iya, terima kasih. Ya, yang pertama tadi kalau diulangi yang pertama. Oke, yang pertama, menurut pemaparan Bapak kan, Kaisar Konstantin sebenarnya tidak terlalu suka membahas politik, membahas tentang teologi. Pertanyaan saya, apakah Bapak gereja memilih penggunaan kata homoousios itu berdasarkan pengalaman iman pribadi Bapak-bapak gereja atau jemaat, atau ada intervensi dari kaisar? Maksudnya di sini karena berhubungan dengan politik, jadi ingin membungkam Arianus lebih cepat, seperti itu. Iya, ya, oke. Terima kasih ya. Jadi yang pertama, Konstantin tidak terlalu suka dengan pembahasan teologis yang rumit. Itu jelas sekali dalam surat Konstantin yang ditulis. Konstantin itu dalam perjalanan dari Makedonia. Itu suratnya ada, itu dicatat oleh Eusebius. Jadi dia marah sama Patriark Alexander dari Alexandria. Dia mengatakan bahwa sedianya aku mau mengunjungi kotamu. Namun perdebatan yang tidak perlu ini tidak kusangka akan sampai di telingaku. Karena itu aku membatalkan untuk mengunjungi kota Alexandria. Jadi artinya bahwa Konstantin itu tidak suka berpikir secara detail dalam urusan-urusan teologi. Lalu dia marah terhadap Patriark Alexander. Namun kalau dalam catatan sejarah kita mengenal ketua sidang dari konsili itu sendiri adalah Uskup Corduba. Namanya adalah Hosius. Dia orang yang sangat disegani oleh Konstantin. Maka dia sempat meyakinkan pada Konstantin, silakan Kaisar Anda memakai perspektif Anda, tetapi gereja itu memang dibangun di atas dasar iman yang bersinambung tanpa putus dari pendahulu-pendahulu kami. Jadi jangan mengentengkan. Lalu dia diizinkan untuk melakukan investigasi ke Alexandria. Hosius berangkat ke Alexandria pada tahun 318 dan dia melaporkan kepada Kaisar bahwa Arius itu tidak bisa dikompromi. Jadi mula-mula Kaisar itu justru agak mendukung, condong ke Arius, itu jangan dibolak-balik. Para penulis modern kan kalau membuli tokoh besar itu kan langsung manggung dia, padahal sebetulnya tidak seperti itu, jangan dibalik-balik. Ya, itu yang digunakan oleh para polemikus untuk melawan kekristenan kan dari situ. Kemudian hasil dari laporan
Hosius tadi, dia katakan bahwa para imam, para presbiter, para pastor, para uskup sudah menasihati dia. Bahkan Athanasius itu sudah menggelar pertemuan para uskup-uskup di timur yang dihadiri 200 orang. Dan semuanya tidak kompromi dengan ajaran Arius yang disebutnya sebagai telah mengoyak jubah Kristus. Lalu Kaisar setuju, oke kalau begitu selesaikan lewat konsili. Jadi artinya Kaisar masih menginginkan supaya Arius diakomodasi. Itulah sebabnya konsili tidak berjalan begitu saja. Kalau Konstantin dengan pertimbangan politik tertentu, kenapa nggak langsung didok pada tahun yang sama? Tapi diperlukan 7 tahun. Kemudian diadakan prakonsili di kota Antioquia. Tapi itu pun sebetulnya Arius itu sudah diberi kesempatan untuk dia mengubah pendapatnya, tapi justru dia menampilkan diri sebagai tokoh yang teraniaya. Dia sebagai pihak yang play victim lah, sebagai tokoh yang teraniaya. Lalu dia mengadakan tebar pesona pada tokoh-tokoh besar saat itu, kepada Eusebius dari Nikomedia, kepada Eusebius di Kaisaria. Itu terjadi tahun 319 ketika dia berhasil meyakinkan Eusebius dari Kaisaria. Itu heboh sejarah gereja waktu itu. Karena apa? Pada prakonsili yang diadakan di kota Antioquia itu, posisinya Eusebius dari Kaisaria, sejarawan kaliber internasional pada zaman itu, dianggap mendukung Arius. Tapi kemudian rupanya pada saat konsili Nisea akhirnya Eusebius dari Kaisaria akhirnya setuju dengan konsili. Karena apa? Dia salah paham. Memang saking pinternya Arius itu membalik kata. Dia katakan, kenapa kemarin kamu setuju dengan Arius? Saya salah paham. Karena dulu saudara, sebelum gereja itu punya pengakuan iman pihak, masing-masing gereja lokal itu punya pengakuan iman. Misalnya pengakuan iman rasuli, syahadat pendek itu kan pengakuan iman Roma. Makanya di gereja timur nggak dikenal. Bukan karena pengakuan iman itu keliru, tidak. Pengakuan itu benar, tapi kurang detail. Coba kalau kita membaca pengakuan iman apostolik itu, syahadat pendek itu. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan kita, anaknya yang tunggal. Hubungannya dengan Bapa apa? Cuman anaknya yang tunggal. Orang saksi Yehova pun kalau disuruh membaca itu saya kira tidak keberatan. Lalu, dan aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, itu kan sesuatu yang sangat simpel gitu. Tapi yang di konsili Nisea itu kemudian diperdalam. Itulah Eusebius dari Kaisaria. Dan Eusebius mengatakan, karena waktu itu Arius berkata kepada saya dianiaya hanya karena saya mengatakan Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Nah itu memang benar. Kalau dalam posisi Kristus, dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia, jangankan dengan Bapa, dengan malaikat saja dibuat lebih rendah. Untuk kesementaraan waktu yang singkat, braksuti dalam teks aslinya itu. Ketika firman menjadi manusia itu, dia dibuat lebih rendah dari malaikat, apalagi dengan Bapanya. Terus yang kedua, pengakuan iman lokal yang dipakai di Kaisaria, katanya Eusebius, itu ada ungkapan Kristus yang sulung dari segala yang diciptakan Allah. Loh, kami hanya mengatakan yang sulung, dan itu ada ayatnya di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Kenapa kami dianiaya? Kenapa kami disalahkan? Lah simpatilah si Eusebius dari Kaisaria itu. Tapi setelah Arius dikejar pertanyaan apa artinya anak yang sulung itu, dianggap itu ciptaan mula-mula, seperti ajaran saksi Yehova. Yesus Kristus itu ciptaan perdana dan kita ciptaan-ciptaan selanjutnya. Kita ini adik-adiknya, dia lebih senior. Ditolaklah itu pada konsili Nisea. Tapi pertanyaannya, kenapa pada prakonsili di kota Antioquia itu kan disepakati nanti akan diadakan di konsili besar. Jadi kepada pihak-pihak yang masih menolak draft regula fide atau pengakuan ini bisa memperbarui pendapatnya pada konsili besar yang diadakan di kota Ankara. Ternyata tidak diadakan di kota Ankara.
Kenapa pertimbangannya? Konstantin berat ke Arius. Ini harus clear itu. Konstantin mengatakan karena Marcellus, uskup di Ankara, itu ekstrim anti-Arius. Konstantin ingin mengakomodasi kedua belah pihak. Jadi yang moderat lah, jangan terlalu kaku-kaku. Arius itu masih benar kok, kira-kira seperti itu. Dan ternyata kalau kita lihat sejarahnya lagi, apakah itu ada unsur politik? Politiknya Kaisar itu ya politik kesatuan gereja, tidak ada urusannya dengan doktrin. Ini makanya pengaruh Da Vinci Code, pengaruh penulis-penulis modern yang tidak pernah membaca sumber primer, itu ngaco gereja itu. Dan kita ini kadang-kadang percaya dengan sumber-sumber amatiran itu tanpa membaca teksnya langsung. Pertanyaan yang pertama itu penting. Apakah itu ada unsur politik? Ya, politiknya Kaisar ada. Politik menyatukan semuanya, tapi ingat loh, yang lebih menarik bagi Konstantin itu adalah kesatuan ajaran. Bukan ajaran itu benar atau tidak. Itu Arius atau bukan Arius itu tidak peduli bagi dia. Itu konteksnya. Maka ketika terjadi pada 10 tahun setelah konsili tahun 336, itu Konstantin berhasil dibujuk oleh Eusebius dari Nikomadea, pendukungnya Arius, untuk mendukung Arius. Jadi Kaisar, lihatlah, itu kapan terjadi ketika dia bisa dipengaruhi? Ketika Hosius, uskup Spanyol, uskup Cordoba, itu kembali ke negaranya. Jadi justru pendukung-pendukung Arius ini merapat ke Kaisar dan berhasil mempengaruhi Kaisar. Bebaskanlah Arius itu. Karena Arius itu tidak membahayakan kita, tidak ada bahayanya, dibebaskannya Arius. Tapi sebagai gantinya, bapak gereja yang sangat terkenal yaitu Athanasius dari Alexandria justru dibuang oleh Kaisar ke Galia. Kenapa dia dibuang? Karena dia dianggap difitnah oleh para pendukungnya Arius ini mencegah pasokan gandum ke ibu kota negara. Perhatikan, Konstantin lebih marah ketika pasokan gandum terganggu akan dikirim ke ibu kota Alexandria. Tidak pernah Konstantin tertarik dengan ajaran Arius ini lebih benar atau lebih salah, itu tidak pernah ada datanya. Lalu Athanasius dipanggil oleh Kaisar, tapi dia bersaksi sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin gereja tertinggi di Alexandria. Wahai Kaisar, sambil dia menunjukkan jarinya, Tuhanlah yang menjadi saksi di antara kita, kamu atau saya yang benar. Maka Athanasius dibuang ke Galia. Terus kemudian Konstantin memaksakan agar Arius diterima kembali ke pangkuan gereja. Lewat siapa? Lewat uskup dari Alexandria namanya Makarios. Makarios itu sesungguhnya seorang biarawan yang kemudian mengganti jabatan Athanasius ketika Athanasius mengalami pembuangan oleh Kaisar. Lalu dia katakan, saya tidak berhak memutuskan apapun karena saya itu vikar, saya bukanlah patriark. Ketika gagal untuk memaksakan putusannya ke Alexandria, Kaisar Konstantin mendesak Patriark Alexander dari Konstantinopel. Tetapi Patriark Konstantinopel ini tidak mau membuka katedralnya. Gerejanya ditutup, ya, itu dalam bukunya Socrates Scholasticus, Historia Ecclesia dijelaskan. Sementara sang patriark berdoa di ruang sakristinya, ruang doa, dan dia mengatakan, Tuhan, siapakah aku ini? Aku ini gembalamu yang lemah, untuk Tuhan percayakan untuk umatmu yang juga lemah. Karena itu siapakah saya sehingga saya bisa berani melawan putusan Kaisar? Namun dia katakan, saya tidak siap untuk melakukan perjamuan Tuhan, melakukan ekaristi, melakukan perjamuan suci bersama orang yang menyangkal keilahianmu. Dia berdoa terus sampai kemudian pintu katedral itu ditutup di bagian dalamnya, hanya bagian luar yang disebut Konstantin Forum. Dan ketika pintu itu ditutup, Arius berkhotbah dengan berapi-api kepada umat yang mau masuk gereja karena gerejanya ditutup. Dan dia berkhotbah berapi-api, tiba-tiba menurut catatan Socrates Scholasticus perutnya dia sakit. Lalu dia masuk ke kamar mandi di ruang yang namanya Konstantin Forum, lama tidak keluar-keluar. Lalu Eusebius dari Nikomadea menggedor pintu itu, tidak ada suara. Ternyata ketika didobrak pintunya, Arius mati terkapar di kamar mandi. Lalu Athanasius berkata,
Saya tidak bersyukur dengan kematian Arius, namun saya melihat betapa Tuhan telah menjawab doa seorang yang lemah tidak berdaya karena harus menghadapi tangan besi kaisar. Maka sejak saat itu Arianisme tidak berkembang di wilayah timur, dia hanya berkembang di wilayah barat yang nantinya itu dihadapi oleh gereja Roma. Karena di timur itu dia tidak laku ajarannya Arius itu. Karena apa? Saudara bisa lihat, semua penegakan ajaran itu munculnya di timur. Mulai konsili Nisea ada di timur, Konstantinopel di timur, Efesus di timur, ya. Sementara di Roma memang lebih kuat secara politis, tapi sesungguhnya formalisasi ajaran itu adanya di timur. Jadi tidak benar kalau dikatakan politik itu berkaitan dengan ajaran gereja. Bahwa Konstantin menghendaki adanya ajaran yang menyatukan, iya, tapi dia tidak peduli ajaran mana yang akan diresmikan, yang penting ada satu yang dianggap pedoman. Itu saya kira, kalau ibunya Konstantin harus diakui, dia seorang santa, seorang yang suci, yang jelas-jelas sangat membela ajaran gereja. Dia membangun gereja di tanah suci, termasuk gereja kebangkitan atau gereja Anastasis, gereja kuburan Kristus yang kosong itu, gereja Bethlehem itu dibangun oleh Ibu Helena, Santa Helena. Tapi Konstantin arah perkembangan pemikirannya itu kadang-kadang tidak konsisten. Ya wajar karena dia bukan teolog, dia hanya seorang pemimpin politik, saya kira itu, ya. Kemudian kata homoousion, homoousion tu patri. Apakah itu pengalaman orang per orang? Tidak. Semua ajaran gereja itu pengalaman komunitas, bukan pengalaman orang per orang. Dan pengalaman komunitas itulah yang dijadikan oleh Roh Kudus untuk menegur setiap orang. Jadi sehebat apapun gereja mula-mula, itu tidak ada ajaran yang dibangun di atas orang per orang. Itu dasarnya dalam kitab suci. Ketika para rasul menghadapi orang-orang Parisi yang sudah menjadi percaya, apakah mereka harus disunat dan melakukan ajaran Musa, seluruh Taurat Musa, maka mereka bersidang. Petrus sebagai pemimpin para rasul yang mengawali, kemudian Barnabas dan Paulus lebih junior, dia suruh bersaksi kepada orang-orang di situ, apakah Tuhan membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi? Oh tidak. Karya Tuhan tetap berlaku, mujizat tetap pernah terjadi kepada bangsa non-Yahudi. Setelah Petrus dan Barnabas, serta Paulus dan Barnabas, barulah Yakobus, pemimpin gereja Yerusalem. Dan yang mengatakan bahwa orang bukan Yahudi tidak wajib untuk disunat dan melakukan hukum Musa, itu bukan Paulus. Kenapa Paulus yang selalu dijadikan bahan bulian? Itu Yakobus, uskup Yerusalem. Dan Anda boleh tidak setuju dengan kitab suci Kristen karena Anda bukan Kristen, tapi Yosefus menulis kematian Yakobus. Dan dalam tulisannya Yosefus yang orang Yahudi itu mengatakan bahwa kematian Yakobus itu dibela oleh orang-orang Yahudi karena putusannya dianggap tidak sesuai dengan keadilan. Karena apa? Karena waktu itu prokurator Romawi melakukan hukuman mati tanpa sepengetahuan kaisar, dan itu mencederai rasa keadilan orang-orang Yahudi. Ini clear ditulis di buku sejarah. Buku sejarah yang ditulis orang Yahudi, bukan orang Kristen. Jadi stop Anda membuli Paulus bagi orang yang tidak paham itu. Anda menyalahkan Paulus, itu dasarmu apa? Paulus membatalkan sunat. Di mana Paulus membatalkan sunat? Karena Paulus menyunatkan Timotius yang mamanya orang Yahudi. Tapi di Galatia, Paulus melarang sunat. Yang dilarang sunat itu Titus. Titus itu orang Yunani dan memang tidak pernah berlaku sunat bagi orang Yunani. Coba Anda perhatikan, tanya langsung kepada sumber Yahudi di Sefaria. Apakah sunat itu berlaku bagi non-Yahudi? Tidak, itu hanya berlaku bagi Yahudi. Dan kalaupun disunat itu harus usia 8 hari. Bukan usia 12 atau 13 tahun seperti sunat kesehatan, tidak. 8 hari. Maka Yesus menggenapi Taurat, dia disunat umur 8 hari. Makanya sekalipun Yesus itu lahirnya 25 Desember, tahunnya dihitungkan 1 Januari. Dan itu datanya jauh sebelum penyembahan Dewa Matahari yang difitnahkan lagi ke gereja sekali lagi. Katanya Natal itu penyembahan Dewa Matahari. Baca langsung itu sumber dari Hippolytus dari Roma.
kapan Yesus dilahirkan itu clear, itu kira-kira dia menulis tahun 200 sebelum tahun 200. Sementara penyembahan dewa matahari itu dilakukan tahun 274. Jadi jangan sumber sekunder sampah begini dipercaya lalu dihadapkan pada gereja. Di situ di situ Hippolytus mengatakan Yesus dilahirkan egeneto prookto kalandon Januarion, 8 hari sebelum 1 Januari. Kenapa 8 hari? Karena pada hari ke-8 seorang disunat. Dan di gereja timur sampai hari ini diperingati Kitan Al-Masih, yaitu sunatnya Yesus Kristus. Tapi kalau saudara sunat karena bukan alasan keselamatan, boleh. Tapi kalau keselamatanmu tidak dilaksanakan sunat, karena sejak dulu pun sunat itu hanya berlaku bagi Yahudi. Termasuk hukum koser itu hanya berlaku bagi Yahudi. Bagi non-Yahudi Anda tanya langsung kepada misalnya sumber-sumber Yahudi seperti Talmud, seperti Misnah, misalnya Traktat Sanhedrin 56a misalnya. Bagi orang non-Yahudi berlaku itu hukum Nuh. Makanya dikatakan supaya orang-orang non-Yahudi jangan dibuat dicegah berbalik kepada Allah, itu namanya Kelilat Hashem. Jadi dalam sumber Yahudi itu supaya kita jangan mencegah orang berbalik kepada Allah, hormat kepada Tuhan. Tapi kita menjauhkan diri dari daging yang dipersembahkan kepada berhala, itu Abu Dazarah. Lalu dari percabulan itu Gilui Arayot. Lalu dari Evermin Hakai, binatang yang mati dicekik, itu hukum pramusa yang dinamakan Sefa Misfot Bene Noah. Jadi mana yang dilanggar Paulus? Tidak ada yang dilanggar Paulus. Justru kalau Anda menyunatkan dirimu, disunat pada usia 11 tahun atau 12 tahun, itu tidak ada hubungannya dengan Taurat Musa, kan begitu. Makanya penting saudara-saudara, sejarah yang penuh bukti adalah mitra iman yang penuh bakti. Jadi termasuk fitnahan Konstantin sebagai aktor konsili. Arius tidak berkembang karena dia mati di kamar mandi. Itu pun masih ada orang modern yang mengatakan mungkin itu Arius diracun. Yang racun Arius itu siapa? Posisi Arius ketika itu sedang didukung kaisar. Arius disambut besar-besaran oleh kaisar. Nah, kemarin saya sampaikan kepada Rome Di Kristianto, marilah kita kembali kepada sumber primer. Nah, itu saya kira. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bambang. Oke, baik. Ya, Bang The Scholar, nanti kalau ada waktu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bang Scholar ya. Kita sudahi dulu, nanti Bang Scholar kalau misalnya masih ada waktu, kita naikkan kembali Bang Scholar ya, biar kita bergantian. Terima kasih Bang Scholar sudah bergabung ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan dulu ya. Sabar untuk teman-teman yang lain semuanya. Kita atur dulu supaya rekan-rekan kita di bawah juga mendapatkan kesempatan untuk itu ya. Sekali lagi teman-teman, saya harap teman-teman menyimak dengan baik tadi ya, hal-hal yang sudah dijelaskan kepada kita semua, agar tidak ada pertanyaan yang mengulang ya. Jadi teman-teman, pertanyaan masih seputar apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Bambang kepada kita semuanya. Sambil yang lain teman-teman, jangan lupa dulu di follow hostnya, ada Pastor Cipto di sini. Teman-teman, kalau Pak Bambang mungkin semua teman-teman sudah tahu ya, tapi yang belum follow official dari beliau, teman-teman silahkan follow terlebih dahulu. Terima kasih untuk semua teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan dulu ya. Sebentar, ini karena di bawah juga banyak yang mengantri ya, sebentar. Teman-teman silahkan bantu tap-tap layar terlebih dahulu. Thank you untuk semua rekan-rekan ya. Waduh, ini naik turun sebentar ya teman-teman. Ya, selamat malam untuk semua rekan-rekan ya. Kita sapa dulu, ada Putra Hadinata. Selamat malam. Shalom, selamat malam Pak. Iya, shalom, selamat malam Bang. Ya, silakan Bang Putra. Saya baru bergabung Pak, baru catat-catat juga ini. Ya, mungkin saya turunkan dulu dengan teman-teman yang lain. Oh gitu, baik-baik. Ya, terima kasih Bang, Tuhan berkati ya. Nah, oke teman-teman, kita naikkan dulu yang lainnya di bawah, semakin bertambah banyak. Jadi mohon maaf kalau mungkin teman-teman kita tidak sempat menaikkan yang lain ya. Jadi sesuai antrian saja ya yang di bawah.
Oke. Pastor Jeki boleh bertanya? Oke, boleh Bang. Nanti setelah ini ya, Bang Erben ya. Nah, setelah ini. Oke, baik. Yura, selamat malam. Halo. Mic-nya silakan dibuka, Bang Yura atau Kak Yura. Selamat malam. Halo. Oke. Kalau tidak ada kita langsung lanjut ya. Silakan Bang Erben. Bang Erben, silakan. Terima kasih Pak Bambang. Saya mau bertanya tentang tuduhan dari kaum Oneness Kolok-Kolok. Mereka mengatakan bahwa Tertullianus itu sudah tidak percaya lagi Tritunggal atau Trinitas, karena Tertullianus itu sudah masuk kepada kelompok Montanisme. Tolong Pak, ini sejarahnya diluruskan supaya Oneness Kolok-Kolok itu bertobat. Terima kasih Pak Bambang. Iya, terima kasih. Keterlibatan Tertullian pada kelompok Montanisme itu tidak ada kaitannya dengan ajaran Tritunggal. Karena Montanisme itu bicara tentang akhir zaman, tidak ada kaitannya dengan Tritunggal. Bahkan harus dikatakan, ajaran Tritunggal itu tidak tergantung pada Tertullian. Jadi istilah Tritunggal pertama kali itu, istilahnya loh, bukan ajarannya ya. Itu pertama kali diucapkan oleh Theophilus dari Antioquia, itu sebelum Tertullian. Dalam tulisan dari Theophilus dari Antioquia itu dia mengatakan triados, yaitu Tritunggal. Itu bicara tentang theos, logos auto, ketis supias auto, yaitu Allah, firman-Nya sendiri dan rohnya atau roh kebijaksanaannya atau kebijaksanaannya. Itu disebut triados. Jadi Theophilus dari Antioquia itu meninggalkan tahun 183, jadi itu sebelum zaman Tertullian. Tapi karena mungkin selama ini yang dikenal oleh gereja barat kan Tertullian yang terkenal, ya toh? Tapi sesungguhnya ajaran gereja itu tidak dibangun di atas orang per orang. Bahkan katakanlah kalau Tertullian itu pernah salah, itu tidak pernah ajaran iman Kristen itu bubar karena seorang, tidak. Jadi Tertullianus itu pun ketika dia memperkenalkan ungkapan una substantia tres persona, itu dipotong juga oleh orang-orang modern ya. Jadi gini, Tertullian itu menyadari ya, gereja mula-mula itu kan resminya, jadi bapak-bapak gereja konsilinya itu pasti bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Ya memang Tuhan sudah menyiapkan ini sejak abad ketiga sebelum Masehi. Di Alexandria Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani koine. Nama-nama raja Yahudi pada dinasti Hasmonaim itu juga pakai dua nama, biasanya nama Ibrani dan nama Yunani. Misalnya Salome Alexandra. Alexandra itu bahasa Yunani, Salome bahasa Ibrani. Kemudian misalnya nama Rabi Yahudi, gurunya Rabi Akiba, itu nama Yunani dan nama Ibrani. Yaitu siapa namanya? Yohanan ben Hyrcanus. Hyrcanus itu jelas nama Yunani. Nama-nama muridnya Yesus, Simon Petrus. Itu dua bahasa. Bahasa Ibrani Simon ya, bahasa Yunani Petrus, bahkan Kefas bahasa Aram. Muridnya Yesus dari kalangan 70 murid. Yohanes yang juga disebut Markus, nama Latin sekarang. Jadi memang jangan membayangkan gereja mula-mula itu hanya satu bahasa saja, karena itu memang warisan multilingual gereja. Nah kemudian bahasa resminya bahasa Yunani, maka konsili itu diadakan pakai bahasa Yunani. Tapi gereja kan tidak hanya berbahasa Yunani. Kalau Anda lihat gereja ke wilayah timur dan ke selatan, itu memakai bahasa Aramaik. Sejak kapan? Sejak orang-orang Yahudi dibuang ke Babel. Maka kitab Nabi Daniel itu separuh ditulis pakai bahasa Aramaik, ya biblical Aramaik, separuh bahasa Ibrani. Nah, lalu gereja berbahasa Aram itu juga punya istilah sendiri. Misalnya ketika bicara Yunani ya, Allah itu dirumuskan dengan ungkapan mia ousia tres hypostasis.
satu keberadaan, satu being, satu wujud di dalam tiga hipostasis. Hipostasios itu sesungguhnya artinya artinya itu subsistensi, ya artinya itu. Jadi bagian dari eksistensi. Nah, kemudian bahasa Yunani masih punya satu lagi kata-kata, yaitu prosopon, yang kemudian diartikan pribadi. Cuman karena kata proposon itu mirip dengan kata topeng, takut itu Sebelianisme, kemudian istilah itu mulai tidak populer. Nah, di dalam bahasa Aram, Tritunggal itu dirumuskan dengan hat ituta, telata kenomi, dan ungkapan ituta itu ada di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dalam Alkitab Pesito yang dipakai oleh gereja-gereja berbahasa Aramaik. Begitu juga kata kenoma yang menjadi bahasa Arab uknum, menjadi bahasa Indonesia oknum, itu dari bahasa Aramaik kenoma, jamaknya kenomi, maka dirumuskan hat ituta telata kenomi, satu ituta dalam tiga kenoma. Lah kemudian bahasa Latin, kalau bahasa Aram ini bahasanya memang bahasa teologis karena dipakai dalam pembuangan di Babel untuk menulis sebagian besar dari Talmud, dari Mishnah, ada Talmud Babli, itu tulisannya pakai bahasa Aram. Jadi istilah-istilah teologis metafisik sudah terbiasa, begitu juga Yunani. Lah menjadi masalah bahasa Latin. Karena bahasa Latin itu kan bahasa hukum. Bahasa hukum itu bahasa yang mengandung lex stricta. Harus tidak boleh rumusan-rumusan yang bersifat ganda. Ini kurang memadai untuk merumuskan dogma. Makanya Tertullian memperkenalkan istilah itu dengan una substantia, satu substansi, tres personae, tiga persona. Tapi dia ragu-ragu, apa kata persona itu tidak bermasalah nantinya. Lalu dikasih catatan sama dia. Sekalipun diterjemahkan persona yang bisa berarti pribadi, namun ini bukan pribadi yang terpisah satu sama lain. Maka sama Tertullian dikatakan diskresi non separati, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena hanya ada satu keberadaan, ya. Lalu distingsi masing-masing dari persona itu memiliki kekhasan, tetapi non divisi secara tidak terbagi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ungkapan Tertullian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, penjelasnya ini nggak pernah diterjemahkan, ini hilang. Akibatnya Anda membayangkan Tritunggal itu tiga orang yang terpisah satu sama lain seperti Gareng, Petruk, Bagong. Lah itu bukan Tritunggal itu. Itu Tritunggal yang sebenarnya bacaannya tidak lengkap. Gitu loh saudara-saudara. Makanya saya katakan bukan saya mempromosikan gereja timur, sama sekali tidak. Tapi karena memang bapak-bapak konsili itu ya menggumuli teologi itu memang dalam bahasa-bahasa orang timur, bukan pakai bahasa barat. Tapi sekalipun demikian kita jangan memisahkan barat dan timur. Mulailah kita berpikir ut omnes unum sin. Setiap gereja memiliki kelebihan. Tapi juga kadang-kadang memang harus melihat gereja yang lain. Nah ini saya kira pentingnya di situ. Maka saya tidak terlalu tertarik dengan pendekatan-pendekatan yang meniadakan kelompok lain. Bagi saya kalau orang timur ya, sebenar apapun kita itu selalu ada titik hitam. Sehitam apapun saudara kita pasti ada titik putih. Dengan pendekatan yin yang ini bukan berarti kita kompromi, tidak. Tapi tidak mudah jatuh pada pengkutub-kutupan yang menghakimi pihak lain. Tetapi di satu pihak, gereja harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Ya selain firman Tuhan, tentu firman yang dipahami dalam konteks sejarah yang utuh. Selama 2000 tahun perjalanan tubuh Kristus di muka bumi ini. Yaitu saya kira, jadi ajaran Tritunggal ketuhanan Yesus tidak tergantung oleh Tertullian. Karena jangan salah, Tertullian bukan yang merumuskan Tritunggal. Tritunggal itu adalah rumusan gereja yang kudus, katolik dan apostolik. Komunitas bersama, bukan pengalaman orang per orang. Salahnya dalam teologi liberal, kalau orang sudah pintar, sudah cerdas, dia bisa bikin aliran sendiri. Nah ini tidak boleh ada, karena itu
putusannya para rasul itu dikatakan atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Jadi kolektif, bukan orang per orang. Demikian saya kira.